anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita belajar di tema 5 tentang komponen ekosistem di subtema 1. Materi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kelompok. Karena di kelas ini kita terdiri dari 25 anak, kita bagi jadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang ya anak-anak. Dari absen 1 sampai 5 kelompok 1 dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Ya anak-anak yang sudah membuka buku, buka buku di tema 5, halaman 11 di subtema 1 kita baca paragraf di ekosistem air tawar. Bapak bacakan dulu ya anak-anak ya. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, karang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Kita lanjut ke halaman 12. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison,
singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersam karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang, hitam, dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Untuk tugas pertama, anak-anak bisa melihat di halaman 13. Itu ada tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, contohnya kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ekosistem gurun, padang rumput, dan lain sebagainya. Di situ anak-anak membuat pikiran utama dan informasi penting yang Bapak telah berikan yang tadi. Ada di buku halaman 13 untuk tugasnya, dan baca lagi di halaman 11 dan 12. Apa sih pikiran utama itu? Pikiran utama itu termasuk juga ide pokok. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Di sini Bapak akan menerangkan tentang ide pokok itu ada 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf yang cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke halaman 14 tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. 3 golongan itu adalah golongan herbivore, carnivore, dan omnivore. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri di atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa, dan lain sebagainya. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek, mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivore merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivore memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk kelompok ini. Nah, berdasarkan paragraf yang Bapak bacakan, coba kelompok yang sudah Bapak bagi kelompok bisa membagi jenis-jenis hewan berdasarkan golongannya, seperti golongan herbivore itu apa saja hewannya, karnivor apa saja, omnivor itu apa saja. Di situ ada di halaman 15. Anak-anak, setelah kita belajar tentang
penggolongan hewan, tentang hewan, golongan hewan herbivore, karnivor, dan omnivor. Adakah yang tahu tentang lagu yang bertemakan tentang hewan? Bapak contohkan satu lagu Cicak-cicak di dinding. Bapak contohkan lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari lagu yang Bapak berikan, Cicak-cicak di dinding, eh, coba anak-anak nanti buat satu video tentang lagu bertemakan tentang eh, hewan, tapi di luar lagu Cicak-cicak di dinding, nanti dikumpulkan kembali ke Bapak. Di situ eh, ada tangga nada mayor dan minor. Bapak jelaskan dulu tangga nada mayor itu bertemakan tentang lagu itu gembira, sedangkan kalau minor itu sebaliknya, misalkan lagu sedih. Ya anak-anak, untuk hari ini pembelajaran tema 5 subtema 1 tentang komponen ekosistem selesai. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sekian pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.